Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar matematika. Oke, materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini adalah mengenai grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, apakah share screen Ibu terlihat? Lihat, Bu. Lihat ya, oke. Nah, di sini adalah grafik fungsi kuadrat. Jadi, sebelum kita memulai materi pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh nih dipimpin oleh Bila, silahkan Bila. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bila. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, karena sudah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kita semakin dekat nih dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silahkan kalian isi presensi terlebih dahulu. Boleh kalian scan barcode-nya ataupun kunjungi link yang tersedia. Artinya sudah ya? Oke. Sudah, Ibu. Ya, Bu, aman. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang KD 4.5, karena sebelumnya sudah dijelaskan ya, KD 3.5 mengenai menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menganalisa karakteristik masing-masing grafik fungsi. Nah, grafik fungsi di sini khususnya lebih ke arah fungsi kuadrat. Indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, peserta didik dapat menggunakan konsep daerah hasil fungsi untuk menyelesaikan masalah kontekstual mengenai fungsi kuadrat. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan fungsi kuadrat dalam bentuk grafik. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, menggunakan konsep daerah hasil untuk menyelesaikan masalah kontekstual tentang fungsi kuadrat. Yang kedua, menentukan titik-titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu koordinat yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan koordinat titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Yang keempat, menentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau ingetin lagi nih tentang materi yang kemarin, boleh ya? Jadi Ibu akan ada 3 pertanyaan. Nanti kalian boleh jawab sepengetahuan kalian aja, oke? Pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, boleh, Hares. Bentuk umum fungsi kuadrat itu Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan ABC adalah anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, mari kita lihat aja ya. Ya, jawaban Hares itu betul. Jadi fungsi kuadrat itu berbentuk Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, dengan A, B, C adalah anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kalian menentukan mana yang fungsi kuadrat dan yang bukan fungsi kuadrat? Ada yang bisa jawab? Bu. Boleh, Nabila? Kalau fungsi kuadrat itu variabel pangkat tertinggi dari variabelnya 2, bukan, Bu? Ya, betul. Jadi, pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 2. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang variabel, koefisien, dan konstanta? Nah, ini siapa yang mau bisa jawab? Saya, Bu. Ya, boleh, Esa. Menurut saya yang konstanta dulu ya, Bu. Ya. Itu suatu angka yang nilainya tetap, Bu. Kemudian untuk koefisien, variabel dulu. Untuk variabel itu suatu huruf atau yang menyimbolkan suatu angka atau nilai gitu, Bu. Nah, sedangkan koefisiennya itu angka yang
di depannya variabel. Itu yang saya tahu, Bu. Ya, betul jawabannya, Sa. Nah, konsata itu nilainya tetap, koefisien itu bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar, dan variabel adalah lambang atau simbol pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Baik, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar nih. Ada yang bisa jelasin apa aja gambar yang tersedia? Saya, Bu. Ya, boleh, Anjani. Itu gambar pertama ada air. Ini itu air mancur ya, Bu. Terus yang kedua itu ada orang main bola basket, sama yang gambar ketiga itu jembatan. Terus tiga-tiganya itu gambarnya sama-sama ada lengkungannya. Ya, betul banget ya. Jadi dari bentuk setiap gambar ini bentuknya melengkung. Jika kita kaitkan dengan ilmu matematika, kita biasa ketahui dengan grafik fungsi kuadrat. Dan kita sudah mengetahui bahwa grafik fungsi kuadrat itu berbentuk melengkung. Nah, melengkung itu bisa dinamakan dengan parabola. Oke. Jadi ternyata banyak ya fungsi grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak yang terjadi di sekitar kita. Grafik fungsi kuadrat ini penting untuk kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke. Selanjutnya, mari kita amati permasalahan berikut. Jembatan di Pulau Hotmania berbentuk parabola dan ditopang oleh besi secara vertikal seperti gambar berikut. Jarak antara besi dan penopang adalah 1 meter, dan panjang terbesar besi tersebut adalah 8 meter. Jembatan tersebut merupakan salah satu penerapan dari fungsi kuadrat, yaitu, nah ini bentuknya. Pertanyaannya, tentukan hubungan yang diperoleh pada grafik fungsi tersebut. Untuk mengerjakan soal ini, dan soal ini juga akan tersedia di KPD, jadi apa sih yang harus kita cari atau kita pahami? Nah, yang pertama, kita harus menganalisis grafik fungsi kuadrat. Kita harus mencari hubungan-hubungan yang ada. Ada hubungan nilai A, hubungan nilai B, hubungan nilai C, dan hubungan nilai D. Ibu akan share screen GeoGebra-nya ya. Oke, jadi di sini ada hubungan nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Jadi tadi udah kita ketahui ya, bentuk umum fungsi kuadrat itu ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan ABC-nya adalah anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jika A tidak sama dengan 0, maka terdapat 2 kemungkinan kan, bisa A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Nah, di sini jika A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas atau mempunyai titik balik minimum. Sedangkan jika A kurang dari 0, parabola akan terbuka ke bawah atau mempunyai titik balik maksimum. Nah, di sini ada contoh. Tentukan apakah grafik fungsi berikut merupakan membuka ke atas atau membuka ke bawah, dan bagaimana titik baliknya. Dilihat, di sini ada Y, bisa juga ya, bisa fx atau bisa Y, yaitu sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3. Kita lebih fokuskan dulu ke A-nya ya. Di sini kita lihat bahwa A-nya itu sama dengan 3 dan A itu lebih dari 0 atau bernilai positif. Maka grafik tersebut terbuka ke atas atau mempunyai titik balik minimum. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Di sini ada yang mau jawab nomor 2? Di sini ada Y sama dengan negatif 4x. Ah, boleh Aulia? Iya, jadi berarti A-nya negatif 4 ya, Bu? Ya, betul. Bagaimana dengan titik baliknya, Indah? Karena A-nya negatif atau kurang dari 0, maka grafik tersebut terbuka ke bawah dan mempunyai titik balik maksimum. Ya, betul. Kita lihat jawabannya ya, apakah betul atau tidak. Nah, jawaban Indah betul. Di sini tadi kita sudah mengetahui bahwa jika A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas atau mempunyai titik balik minimum. Dari soal nomor 1, kita lihat ada 3x kuadrat. Kita coba ya dari GeoGebra-nya. A-nya diarahkan ke 3. Nah, di sini terlihat bahwa parabola terbuka ke atas dan mempunyai titik balik minimum. Berada di sini. Nah, ini namanya titik balik minimum.
Nah, apabila Y-nya negatif 4, kita lihat grafiknya, kita arahkan A-nya ke negatif 4. Kita lihat bahwa parabola terbuka ke bawah dan mempunyai titik baliknya maksimum. Selanjutnya adalah hubungan nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat. Jadi nilai B di sini berkaitan dengan titik puncak fungsi kuadrat, yaitu sumbu simetri. Rumus dari sumbu simetri itu adalah XP sama dengan min B per 2A. Nah, jika A dan B bertanda sama, maka XP-nya atau sumbu simetrinya itu kurang dari 0. Dan titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Yang kedua, jika A dan B bertanda beda, maka XP-nya atau sumbu simetrinya lebih dari 0. Titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, bisa kita lihat, di sini ada contoh grafik yang pertama. Grafik yang pertama ini grafiknya membuka ke atas. Kita ketahui bahwa grafik membuka ke atas artinya A-nya itu lebih dari 0 dan mempunyai titik balik minimum. Apabila titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y, kita lihat di sini ada sebelah kiri ya. Nah, ini artinya B-nya bertanda sama atau sama-sama positif. Maka kita bisa mengetahui bahwa XP atau sumbu simetrinya kurang dari 0. Nah, dari ini dan ini, kita akan memperoleh nilai A dan B berturut-turut adalah A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Di sini soal kedua, sini ada grafik. Grafik ini membuka ke bawah. Artinya A-nya itu kurang dari 0 ya, dan mempunyai titik balik maksimum. Dan titik puncak, kita lihat titik puncaknya berada di sebelah kanan atau di kuadran 1. Nah, karena di sebelah kanan, maka A-nya ini bertanda A kurang dari 0 dan B-nya harus bertanda beda. Maka sumbu simetrinya itu harus lebih dari 0 atau XP lebih dari 0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa karena nilai A itu kurang dari 0, maka nilai B ini lebih dari 0. Kita lihat di sini dari grafik pertama, jika A lebih dari 0, kita lihat A-nya lebih dari 0, berarti kita arahkan A-nya lebih dari misalkan 3. Di sini 3 dan B-nya bertanda sama atau positif, sama-sama positif. Kita lihat misalkan B-nya 5. Bisa kita lihat terbukti ya, teman-teman. Kalau misalkan mempunyai titik balik minimum dan titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Grafik yang kedua, grafik membuka ke bawah, artinya A kurang dari 0. A kurang dari 0 berarti bernilai negatif. Berarti A-nya, misalkan A-nya min negatif 2. Dan titik puncak di sebelah kanan sumbu Y. Maka A dan B bertanda beda. Misalkan B-nya tetap 5 ya. Nah, kita lihat di sini grafik membuka ke bawah dan titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi, pernyataan ini benar atau terbukti. Page 3 di sini mengenai hubungan nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat. Di sini hubungan nilai C itu berkaitan dengan titik potong grafik dengan sumbu Y. Titik potong grafik dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Jadi X-nya itu kita substitusikan ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat dan diperoleh titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, C. Di sini ada catatan juga, apabila nilai C-nya positif atau C lebih dari 0, grafik memotong sumbu Y di atas sumbu X. Dan jika nilai C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Oke, jika nilai C kurang sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di 0,0. Kita lihat ya, C lebih dari 0. C lebih dari 0 berarti C-nya bernilai positif. Berarti kita coba C-nya kita arahkan ke arah kanan. Misalkan C-nya sama dengan 5. Nah, grafik memotong sumbu Y di atas sumbu X.
maka pernyataan ini benar. Dan yang kedua, jika nilai C negatif atau C kurang dari 0, kita arahkan C-nya kurang dari 0 atau C-nya negatif. Kita coba, misalkan C-nya 2. Nah, grafik memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Kita lihat grafik memotong sumbu Y di bawah sumbu X di sini. Berarti terbukti ya. Selanjutnya, jika nilai C sama dengan 0, kita coba. Nah, 0. Nah, grafik memotong sumbu Y di 0,0. Bisa kita lihat titiknya di sini. Nah, ini memotong sumbu Y di 0,0. Jadi, pernyataan di sini sudah benar. Lanjut ke page 4. Di page 4 ini terdapat hubungan nilai D terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita sudah mau tahu ya, rumus diskriminan itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nilai D mempengaruhi titik potong grafik sumbu X. Yang pertama, jika D kurang lebih dari 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Yang kedua, jika D sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di 1 titik, atau kita biasa menyebutnya menyinggung sumbu X. Dan yang ketiga, jika D kurang dari 0, grafik tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Lanjut ke page 6. Kita sudah mengetahui bahwa ada hubungan antara nilai-nilai, yaitu nilai A, B, dan C. Pada kali ini kita akan membuat atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini ada contoh, skesalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4, X dikurangi 5. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai A, B, dan C. Ingat ya, A itu koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Nah, A-nya itu kita lihat A sama dengan 1 dari mana? X kuadrat ini 1 ya depannya. Nah, yang B negatif 4 dan C negatif 5. Yang kedua, lihat nilai A untuk mengetahui grafik parabolanya menghadap ke arah mana. A sama dengan 1. Lihat ya, A sama dengan 1. Maka A-nya lebih dari 0. Sehingga parabola terbuka ke atas dan memiliki titik balik minimum. Yang ketiga, kita harus menentukan nilai D untuk mengetahui apakah grafik tersebut memotong sumbu X. Nah, kita mengetahui bahwa rumus diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan B-nya itu negatif 4, dikurangi 4 dikali 1 dikali C-nya negatif 5, diperoleh diskriminannya 36. D sama dengan 36, maka D itu lebih dari 0. Sehingga grafik memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya ada page 6. Di sini langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu yang keempat, menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X. Jika ingin mencari koordinat titik potong terhadap sumbu X, kita harus mensubstitusikan Y sama dengan 0. Untuk mencari nilai X dengan mencari akar-akar persamaannya, kita biasa menggunakan perfaktoran. Boleh nih teman-teman, dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5, adakah yang ingin menyebutkan hasil pemfaktorannya? Saya, Bu. Iya, boleh Nabila. Hasil pemfaktoran dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 itu X min 5 dan X plus 1. Kita lihat ya jawabannya apakah benar. Ya, jadi ketika kita sudah memfaktorkan, kita akan memperoleh titik potong terhadap sumbu X 5,0 dan negatif 1,0. Nah, kita buat titik-titiknya. Sumbu X adalah 5,0 dan negatif 1,0. Ya, kita lihat di sini titiknya ya. Nah, kita terbesar. Oke, selanjutnya langkah kelima, menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu Y. Nah, jika ingin mencari koordinat titik potong terhadap sumbu Y, maka kita harus mensubstitusikan X sama dengan 0. Boleh nih teman-teman, ada yang ingin mencari jika kita masukkan X sama dengan 0? Bagaimana? Oke, langsung diperlihatkan saja ya. Di sini
Jika kita substitusikan X sama dengan 0, maka akan kita peroleh koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, -5. Apabila kita masukkan ke dalam GeoGebra, kita lihat. Nah, sudah terlihat. Di sini terdapat titik-titik yang sudah kita ketahui, yaitu titik B, -1,0, titik A, 5,0, dan titik C, yaitu 0,-5. Lalu apa langkah selanjutnya yang kita harus lakukan? Itu ada di langkah ke-6. Menentukan koordinat titik balik. Jika ingin menentukan koordinat titik balik, minimum ataupun maksimum, kita harus mencari sumbu simetri dan nilai balik maksimum atau minimumnya. Yang pertama, kita harus mencari sumbu simetri. Ada yang tahu kan, tadi rumus sumbu simetri itu XP sama dengan negatif B per 2A. Di sini ada yang bisa menjawab sumbu simetrinya? Saya, Bu. Iya, Hares. Coba menjawab. Negatif min 4 per 2 dikali 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Oke, kita lihat ya jawabannya apakah benar. Nah, jawabannya benar ya, sumbu simetri atau XP diperoleh XP-nya sama dengan 2. Selanjutnya, nilai titik balik minimum. Kita tahu ya tadi nilai titik balik minimum itu adalah YP, rumusnya adalah min D per 4A. Ada yang bisa menjawab hasil dari nilai titik balik minimum? Boleh sama aku, Bu. Iya, boleh Anjani. Tadi D-nya kan 36, terus A-nya itu 1, berarti negatif 36 per 4 dikali 1. Jadi sama dengan negatif 9. Mari kita lihat jawabannya ya, bareng-bareng. Nah, jawabannya betul. Nilai titik balik minimum atau YP adalah negatif 9. Jadi, dari yang kita peroleh bahwa koordinat titik balik minimumnya adalah ini tidak bisa di adalah 2,-9. Oke. Langkah terakhir yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, berdasarkan langkah 1-6 yang kita peroleh, yang pertama, grafik menghadap ke arah atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Betul ya? Di sini memotong sumbu X di 2 titik, ada titik A dan titik B. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu X ada A 5,0 dan B negatif 1,0. Kita belum masukkan ya, memasukkan titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini. Oke, selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y ada di 0,-5. Kita sudah ada titik yang memotong sumbu Y. Dan yang terakhir, koordinat titik balik minimumnya adalah 2,-9. Kita masukkan ya, titik 2,-9. Nah, kita peroleh seperti ini. Ketika kita sudah menemukan titik-titik yang kita inginkan, kita harus menghubungkan antar titiknya. Nah, kita hubungkan dari garis B ke C, ke D, lalu naik ke atas. Mungkin gambarnya agak kurang bagus, nanti kalau misalkan kita masukkan langsung atau seperti grafik X kuadrat negatif 4X dikurang 5 langsung ke GeoGebra, mungkin akan langsung bisa terdeteksi. Namun kita di sini belajar untuk menghubungkan atau menemukan titik-titik yang diperoleh dari grafik tersebut atau fungsi kuadrat tersebut. Oke. Baik anak-anak, kita sudah bisa menganalisis grafik fungsi kuadrat dan kita juga sudah bisa untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Adapun hal yang kalian harus lanjutkan pada pertemuan pada hari ini adalah kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Nah, LKPD akan saya kirimkan ke grup WhatsApp ya.
nanti kalian mengerjakan LKPD tersebut. Lembar kerja peserta didik ini sudah Ibu bagikan ke grup. Kalian tinggal mengisi saja. Di sini ada uraiannya ataupun ada petunjuknya. Nanti untuk hasil akhir dari pengerjaan kalian akan dipresentasikan oleh perwakilan dari setiap kelompok. Kelompok 1 akan mengerjakan kegiatan 1 dan kelompok 2 akan memaparkan mengenai latihan soal bagian 1. Silahkan dikerjakan ya teman-teman. Pada kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Baik, izin mempresentasikan Bu. Saya Esa dari kelompok 1. Di sini untuk kegiatan yang pertama menggambar grafik fungsi dengan konsep daerah hasil fungsi. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dia sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Di bawah ini pada kertas milimeter blok, di mana x berada di negatif 4 sampai 2. X bilangan real. Di sini berarti kita substitusi nilai x dari negatif 4 sampai 2. Yang pertama kita substitusi nilai negatif 4, diperoleh hasilnya 8. Jadi kita punya titiknya negatif 4,8. Kemudian kita substitusi nilai negatif 3 diperoleh 4. Jadi kita peroleh ini titiknya negatif 3,4. Kemudian untuk x negatif 2 kita peroleh titik negatif 2,1. Untuk x negatif 1 kita peroleh titik negatif 1,0. Untuk x sama dengan 0 kita peroleh titik 0,1. Untuk x sama dengan 1 kita peroleh titik 1,4. Untuk x sama dengan 2 kita peroleh 2,9. Selanjutnya, boleh di zoom lagi. Jadi titik-titik yang kita peroleh tadi kita tempatkan pada koordinat kartesius. Kemudian kita tarik garis, kita hubungkan dengan garis dan diperoleh seperti ini grafiknya. Melengkung ke atas, terbuka ke atas. Bagaimana teman-teman dari kelompok 2? Apakah jawaban kalian sama dengan kelompok 1? Ini itu ada kesalahan ya, Bu. Bagian mananya, Jani? Itu kayaknya di titik yang negatif 4,8 harusnya negatif 4,9 nggak sih, Bu? Oh iya, coba balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, bagian ini yang atas ya. Coba. Negatif 4 kuadrat itu kan 16. Ditambah 2 dikali negatif 4, 8. 16 dikurangi 8 itu 8. Ditambah 1, 9. Oh, harusnya negatif 4,9. Begitu, Jani? Iya, Bu. Oh ya, mungkin nanti dari kelompok 1 diperbaiki ya hasil pengerjaannya ya. Nah, untuk pengerjaan soal nomor 1 sudah selesai. Untuk soal nomor 2 atau kegiatan kedua yaitu ada latihan soal yang mungkin akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Kepada kelompok 2, apakah sudah selesai? Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kegiatan 2 latihan soal nomor 1. Apakah kelompok 2 sudah siap untuk menjelaskan? Sudah, Bu. Oke, silahkan aja nih. Ya, untuk yang kegiatan 2, latihan soalnya yang pertama, jembatan di Pulau Hotmania berbentuk parabola dan ditopang oleh besi secara vertikal seperti pada gambar berikut. Jarak antara besi penopang adalah 1 meter dan panjang terbesar besi tersebut adalah 8 meter. Jembatan tersebut merupakan salah satu penerapan dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Terus untuk soal yang pertama, bagaimana hubungan nilai A pada grafik posisi tersebut?
Jadi kalau misalkan kita memperhatikan titik puncak pada gambar, maka akan diperoleh titiknya itu 8,3, berada pada kuadran 1 dan kurva memotong sumbu X negatif. Ini berarti kurvanya itu terbuka ke bawah karena A-nya lebih kecil dari 0. Seperti pada gambar. Terus kalau misalkan yang B, jika nilai A sudah diketahui, bagaimana dengan hubungan nilai B? Nah, tadi kan titik puncaknya udah ketemu 8,3 ya, Bu. Nah, itu tuh berada di kuadran 1, terus kurvanya juga terbukanya ke bawah. Berarti nilai B-nya bisa ditulis XP sama dengan negatif B per 2A sama dengan XP-nya tadi 8. Berarti 8 sama dengan negatif B per 2A. Karena nilai negatif B per 2A sama dengan 8, dan A-nya itu lebih kecil dari 0, maka B-nya itu lebih besar dari 0. Terus, untuk yang bagian C, bagaimana cara mencari nilai C? Nah, kalau misalkan tadi dilihat dari gambar, kan tadi titik puncaknya 8,3, terus titik tersebut terdapat di kuadran 1. Nah, grafiknya juga memotong sumbu Y, sehingga C-nya juga lebih kecil dari 0, karena grafiknya memotong sumbu X di negatif. Terus kalau yang D, apa yang kalian peroleh dari hasil pengerjaan soal ABC? Yang kami dapat, hubungan antara A, B, dan C pada grafik yaitu A-nya lebih kecil dari 0, B-nya lebih besar dari 0, dan C-nya juga lebih besar dari 0. Jadi itu, Bu. Terima kasih kepada Anjani yang sudah menjelaskan kegiatan 2 latihan soal nomor 1. Bagaimana nih, ada pendapat dari kelompok lain, dari kelompok 1, apakah ada pendapat ataupun jawaban yang berbeda atau cara yang berbeda? Bu. Cukup. Oke, berarti jawaban dari kelompok 2 sudah sama ya sama kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Untuk pengerjaan LKPD sudah selesai, boleh Haris stop share. Oke. Saya akan share. Materi yang pada hari ini sudah selesai, kita sudah bisa menganalisis hubungan-hubungan yang terjadi pada bentuk umum fungsi kuadrat, kita juga sudah bisa menggambar grafik fungsi kuadrat, dan diakhiri dengan pembuatan LKPD yang sudah kalian isi dan kalian presentasikan. Di sini saya akan menanyakan kesimpulan apa yang kita peroleh dari pembelajaran pada hari ini. Boleh? Ada yang ingin menyampaikan? Boleh saya, Bu. Iya, boleh Anjani. Ya, tadi kalau belajar tadi yang didapat, pertama kalau misalkan A-nya tidak sama dengan 0, misalkan A-nya lebih besar dari 0, berarti parabolanya itu kebuka ke atas atau punya titik baliknya minimum. Terus kalau misalkan A-nya lebih kecil dari 0, parabolanya terbuka ke bawah atau mempunyai titik balik maksimum. Terus kalau misalkan tadi kan kita juga belajar titik puncak ya, Bu. Nah, kalau misalkan titik puncaknya itu lebih kecil dari 0, berarti kurvanya itu ada di sebelah kiri. Tapi kalau misalkan titik puncaknya lebih besar dari 0, berarti kurvanya itu ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, terus ada lagi, Bu, kalau misalkan hubungan nilai C. Kalau misalkan hubungan nilai C ini, kalau C-nya positif, berarti grafiknya itu memotong sumbu Y di atas sumbu X. Nah, kalau misalkan C-nya negatif, grafiknya memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Nah, kalau misalkan C-nya sama dengan 0, berarti grafiknya memotong sumbu Y di 0,0. Kayak gitu, Bu. Oh ya, baik, terima kasih Jani. Berarti Jani sangat memperhatikan ya pada pembelajaran kali ini. Oke, kesimpulan sudah disampaikan oleh Anjani. Selanjutnya adalah refleksi. Nah, refleksi kali ini silahkan kalian masuk ke link yang sudah saya sediakan, yang sudah saya kirim juga di grup WhatsApp. Silahkan kalian join ke Mentimeternya ya. Sudah ada yang join ternyata, kalian cepat sekali ya. Ada yang bilang seru, senang, menarik, senang. Oke. Sudah ada join 4 orang. Ada lagi nih 4 orang, baru yang 4 teman. Nah, ada yang lagi nih. Banyak pembelajaran yang kita bisa ambil. Wah, alhamdulillah. Semoga
Keren pokoknya. Oke. Baik, teman-teman. Refleksi pada kali ini kita selesaikan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Untuk kuis nanti akan saya kirim linknya di grup ya. Linknya berupa Kahoot. Kalian langsung aja mengisi dari Kahoot-nya. Nanti poinnya akan saya kumpulkan untuk menjadi penilaian akhir dari kalian. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian tetap sehat selalu ya dan menjaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Boleh kalian leave dan saya end meeting. Terima kasih, Bu.